Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali bersama saya di Jajang Channel. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan memperbarui informasi Bapak Ibu sekalian terkait rekrutmen atau seleksi P3K tahun 2021. Baik Bapak Ibu, saya berasumsi idealnya begitu ya, dengan adanya seleksi P3K 1,2 juta formasi itu akan menyelesaikan permasalahan guru honorer yang memang menurut informasi sangat berlarut-larut begitu ya. Jadi ada yang guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, ada juga guru honorer yang mengajar di sekolah swasta, dan itu ada kategorinya begitu ya. Ada, kalau misalkan di sekolah negeri, ada guru honorer yang dikategorikan K2 begitu ya Bapak Ibu. Nah, idealnya harapannya dengan seleksi P3K 1,2 juta itu justru pemerintah akan mampu menyelesaikan permasalahan segudang dari guru honorer ini begitu. Tetapi setelah dua tahap seleksi P3K, tahap 1 dan tahap 2, sebenarnya ada tokoh nasional, pemerhati pendidikan justru mengungkapkan hal yang sebaliknya begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa dengan seleksi P3K justru jumlah guru honorer akan meningkat jauh lebih banyak, bahkan ada yang menyebut 11 kali lipat dari jumlah sekarang begitu ya. Sebenarnya apa akar permasalahannya ini gitu, sehingga yang pada awalnya justru diharapkan untuk menyelesaikan masalah honorer, tapi pada kenyataannya setelah melihat seleksi di dua tahap ini, sebenarnya ada banyak para ahli yang mengatakan justru akan meningkat gitu ya jumlah honorer permasalahannya begitu ya. Jadi tidak menyelesaikan, justru menambah permasalahan yang baru. Itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya, yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih. Nah, beliau mengatakan bahwa dengan adanya seleksi P3K justru jumlah P3K akan meningkat 11 kali lipat begitu ya. Jadi bukan 10 kali lipat lagi ya. Jadi akan bertambah 11 kali lipat begitu. Baik Bapak Ibu, sebagai rujukan kita akan lihat informasinya sebagaimana dimuat di harian nasional jpnn.com ya Bapak Ibu. jpnn.com ini adalah harian yang sangat intens sekali ya untuk menulis terkait perkembangan seleksi P3K begitu. Baik Bapak Ibu, di jpnn.com ditulis jumlah honorer diprediksi bakal membengkak 11 kali lipat. Rekrutmen P3K tak tuntaskan masalah. Nah, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengaku sangat khawatir melihat amburadulnya data honorer. Jadi nanti kita akan melihat dari tulisan ini sebenarnya Bapak Abdul Fikri ini dari mana begitu, sehingga beliau berasumsi bahwa dengan seleksi P3K justru jumlah honorer akan meningkat 11 kali lipat. Dia mengatakan masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemenag menyediakan sistem informasi dan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama atau Simpatika. BKN memiliki database honorer K2 dan Kementan punya sendiri, demikian juga instansi yang lain. Oh iya, beliau pertama nih melihat dari data-data yang memang dikelola oleh setiap instansi yang berbeda-beda begitu ya. Ada Dapodik, ada Simpatika, kemudian juga database honorer K2 begitu ya, dan juga kementerian lain juga punya data yang mengelolanya sendiri begitu ya. Ironisnya, kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi validasi paling tidak selama 8 tahun terakhir. Oh iya, pertama nih menurut beliau data-data itu tidak divalidasi setidaknya 8 tahun terakhir, sehingga beliau berasumsi akan meningkat 11 kali lipat begitu. Dari sekian data itu hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci dan tidak bisa ditambah-tambah lagi gitu ya. Berbeda dengan Simpatika atau Dapodik. Sementara di instansi lain datanya masih terus berubah setiap saat ada penambahan honorer.
Jika hal tersebut dibiarkan, politikus PKS itu sudah membayangkan jumlah honorer akan membengkak. Regulasi berupa PP 48 tahun 2005 yang menegaskan tidak ada rekrutmen honorer kembali ternyata tidak ampuh. Sampai saat ini jumlah honorer terus bertambah. Kalau sistem pendataan seperti sekarang tidak diperpa, tidak update, jumlah honorer akan bertambah 11 kali lipat dari sekarang menurut beliau ya. Kalau sudah begitu, lanjut pria kelahiran 17 Juli 1963 itu masalah honorer sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Bapak Abdul Fikri. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Jadi intinya adalah kenapa beliau berasumsi akan meningkat 11 kali lipat. Ternyata data-data itu tidak dikunci, tidak divalidasi setidaknya 8 tahun terakhir begitu ya. Jadi maksud beliau intinya adalah data-data itu bolehlah dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Hanya yang jelas ada validasi dulu sebelum adanya seleksi P3K. Maksudnya mungkin maksud beliau adalah ke sana ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.